Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi di channel Sang Penerang. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat mendapatkan berita terbaru dari channel ini. Saat masih remaja, Abu Hanafiyah telah berhasil membungkam Raja Atais yang sombong. Abu Hanafiyah tahun 767 Masehi, bernama lengkap Nu'man bin Thabit, ulama fikih generasi paling awal yang merupakan pendiri mazhab Hanafi. Beliau merupakan seorang tabi'in, sebab pernah bertemu dengan sahabat Nabi SAW, Anas bin Malik, dan beberapa peserta perang Badar. Lahir di Kufah pada abad pertama Hijriah dan meninggal di Baghdad pada abad kedua Hijriah. Abu Hanifah tidak hanya ahli bidang fikih, tetapi juga ilmu tauhid, qalam, teologi. Salah satu gurunya ialah Syekh Hammad bin Abu Sulaiman, ulama fikih kenamaan asal Kufah. Kepadanya Abu Hanifah nyantri selama 18 tahun. Usianya masih muda sekali, 22 tahun, ketika salah satu kerabat Syekh Hammad bin Basrah wafat. Beliau merasa cukup mewakilkannya pada Abu Hanifah, jadi pengajar, mufti, dan pengarah dialog. Ketika mengemban tugas itulah Abu Hanifah mendapatkan banyak pertanyaan datang kepadanya. Sebagai penguat dalil bagaimana membantah hujah anti ketuhanan kaum ateis. Dan istimewanya, bantahan tersebut dilakukan oleh Abu Hanifah yang ketika itu masih remaja, padahal ia baru benar-benar menggantikan gurunya kelak ketika berusia 40 tahun. Syekh Nawawi pernah bercerita terkait kisah seorang pemeluk ateis, Dahriyah. Di zaman Syekh Hammad, gurunya Abu Hanifah, ia telah berhasil membungkam ulama melalui satu pertanyaan perihal keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak memiliki tempat, tetapi ia belum puas. Ia kembali menantang untuk memastikan bahwa para ulama sekitar benar-benar bertekuk lutut tidak mampu menjawab sekelumit pertanyaannya. Masih tersisakah seorang di antara ulama kalian? Tanyanya menentang. Para menteri menjawab, "Iya, Hammad, datanglah kalian padanya, mintalah dia untuk menghadapku." Sang menteri pun mendatangi Syekh Hammad. Mereka meminta beliau untuk segera menghadap sang raja yang ateis itu. Tetapi Syekh Hammad memahami duduk perkaranya, sehingga meminta waktu senggang semalam. Beliau memahami betul bahwa ulama lain telah keok di hadapan sang raja. Pagi harinya, sebelum berangkat ia menghadap Abu Hanifah, murid kesayangannya. Ketika itu usia Abu Hanifah masih muda sekali. "Kenapa Anda kelihatan putus asa?" tanya Abu Hanifah ketika mendapati gurunya murung, seakan menyimpan beban besar. "Bagaimana mungkin aku tidak berputus asa, sedangkan aku diminta menghadap Raja Ateis yang para ulama telah bungkam oleh pertanyaan-pertanyaannya. Selain itu, aku mimpi tidak enak semalam," terang Syekh Hammad. "Apa itu?" tanya Abu Hanifah penasaran. "Aku melihat rumah yang luas dan penuh hiasan, yang ditertanam di dalamnya pohon-pohon berbuah. Lalu dari sudut rumah itu keluarlah babi dan memakan buah, daun dan dahannya, hingga tak tersisa apapun kecuali ujung bawah batangnya. Tak lama, dari batang itu muncullah singa dan membunuh babi itu." "Guruku," kata Abu Hanifah, "Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajariku ilmu takbir mimpi. Mimpimu ini baik untuk kita dan buruk untuk musuh-musuh kita. Maka jika engkau izinkan saya menafsirkannya, saya sungguh akan melakukannya." "Tafsirkanlah mimpi itu, hai Nu'man," sahut Syekh Hammad tak sabar. Abu Hanifah pun mulai mengartikan mimpi gurunya. Rumah yang luas dan penuh hiasan adalah Islam. Pohon-pohon berbuah ialah para ulama.
Ujung batang yang tersisa di situ adalah engkau. Babi adalah sang raja ateis, dan singa yang membunuhnya adalah saya. Maka berangkatlah engkau dengan membawa saya. Dengan begitu, berkat keistimewaan dan keilmuanmu, saya memiliki kesempatan untuk berbicara dengan raja itu. Syekh Hamad senang bukan main. Beliau pun mendatangi tempat perjanjiannya dengan para menteri. Mereka pun datang dan para hadirin berkumpul bersama Syekh Hamad. Sementara itu, Abu Hanifah berangkat di bawahnya sambil mengangkat sepatunya dan sepatu gurunya. Sang raja pun juga tiba dan langsung menuju singgasana. Mana ulama yang mampu menjawab pertanyaanku? Tantangannya. Suasana hening, apalagi ulama lain. Bahkan Syekh Hamad sendiri pun juga belum menjawab. Apa-apaan ini? Bertanyalah. Akulah orang yang mampu akan menjawab pertanyaanmu. Abu Hanifah memancing sang raja, mengeluarkan pertanyaan yang sudah membungkam para ulama tersebut. Beliau yakin akan bisa menjawab, meskipun dirinya masih teramat muda. Siapa engkau, hai anak muda? Kau bermaksud berbicara denganku. Bagaimana dengan para sesepuh yang berpangkat dan berbaju mewah itu? Bagaimana dengan para pembesar yang telah keok di depanku? Bagaimana mungkin engkau yang masih kecil dan hina ini mampu melakukannya? Allah tidak meletakkan kemuliaan untuk para pembesar atau yang berbaju mewah. Allah meletakkan untuk para ulama, jawab Abu Hanifah. Jadi engkau mau menjawab pertanyaan-pertanyaanku, tegas raja. Abu Hanifah mengangguk, sedikit pun ia tak merasa getar harus berdebat dengan raja. Di sisi lain, ia sangat yakin dengan mimpi gurunya sebelum berangkat, bahwa ialah pemenangnya nanti. Ia pun mulai terlibat perdebatan, tanya jawab sengit dengan sang raja. Apakah Allah itu ada? Iya. Di mana dia? Dia tidak memiliki tempat berdiam. Bagaimana mungkin sesuatu yang ada tidak memiliki tempat? Buktinya ada di badanmu sendiri. Apa itu? Apakah badanmu memiliki ruh? Iya. Di mana ruhmu? Apakah di kepala? Apakah di perut? Atau bahkan di kakimu? Sang raja pun kebingungan. Ia tak bisa menjawab. Untuk kali pertama, ia harus bungkam di hadapan anak muda. Tetapi Abu Hanifah belum puas dengan dalilnya. Beliau kemudian meminta segelas susu. Apakah susu ini memiliki lemak? Iya, jawab sang raja. Di mana tempat lemaknya? Di atas atau di bawahnya? Abu Hanifah lantas menimpali, sebagaimana ruh tak dijumpai tempatnya, sebagaimana juga susu tak diketahui tempat lemaknya. Allah tidak memiliki tempat di alam semesta. Lalu apa yang ada sebelum Allah dan sesudahnya? Tanya sang raja kedua kalinya kepada Abu Hanifah. Tidak ada suatu apapun di depan maupun di belakangnya. Bagaimana mungkin tergambar di pikiranku sesuatu tak memiliki awal dan akhir? Ini dalilnya juga ada di badanmu. Apa itu? Apa yang ada sebelum ibu jari dan sesudah jari kelingkingmu? Tak ada apapun sebelum ibu jari dan setelah kelingkingku. Maka seperti itulah Allah, tidak ada sesuatu di depan ataupun di belakangnya, sebelum maupun sesudahnya. Masih ada satu pertanyaan lagi, kata sang raja. Setelah dua pertanyaan berhasil Abu Hanifah jawab. Akan saya jawab, insya Allah. Apa pekerjaan Allah sekarang? Mendengar pertanyaan terakhir itu, Abu Hanifah tidak langsung menjawab. Engkau kebalik, seharusnya yang menjawab itu ada di atas singgasana, dan yang bertanya berada di bawahnya. Saya akan menjawab, seandainya kau bersedia turun. Sang raja turun dari singgasana, mengiyakan, dan Abu Hanifah ganti menduduki singgasana sang raja. Ketika beliau di atas mimbar, raja mengulang pertanyaan tadi. Ayo, apa pekerjaan Allah sekarang? Katanya. Pekerjaan Allah sekarang ialah menjatuhkan kebatilan sepertimu dari atas ke bawah, dan Dia menaikkan orang-orang yang benar, hak sepertiku, dari bawah ke atas. Sang raja diam tak berkutik.
3 pertanyaan yang diajukan tak lagi membungkam lawan. Justru ia takluk di hadapan anak muda di bawah singgasananya sendiri. Dengan demikian, mimpi Syekh Hamad benar. Sahabat sang penerang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui keistimewaan nalarnya itu, kelak Abu Hanifah dikenal sebagai imam mazhab paling rasional ketimbang para imam sesudahnya, Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Demikianlah kisah Abu Hanifah berdebat dengan seorang raja ateis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya.